Nah, sebelum ke penjelasannya berikutnya, kita harus tahu nih apa itu akreditasi rumah sakit. Nah, akreditasi rumah sakit ini adalah pengakuan resmi terhadap mutu pelayanan rumah sakit yang menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut memenuhi standar akreditasi. Nah, standar akreditasi ini berisi pedoman dan kriteria yang harus dicapai rumah sakit, mulai dari aspek administrasi, pelayanan medis, manajemen, hingga keselamatan pasien. Nah, dengan adanya akreditasi rumah sakit ini, tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan semata, tetapi juga menjamin kualitas, keselamatan, serta kepuasan pasien. Untuk tujuan dari akreditasi ini yaitu meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan rumah sakit. Yang kedua, melindungi keselamatan pasien, keluarga, dan staf rumah sakit. Untuk yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Dan yang terakhir, untuk mendorong perbaikan yang berkesinambungan. Manfaat akreditasi rumah sakit. Yang pertama, bagi pasien, mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman, terjaminnya hak-hak pasien, dan mengurangi resiko kejadian tidak diinginkan. Yang kedua, bagi rumah sakit, meningkatkan citra dan kredibilitas, perbaikan sistem manajemen, dan peningkatan efisiensi operasional, serta keunggulan dalam kompetitif. Yang ketiga, bagi staf, lingkungan kerja yang lebih aman, pengembangan profesionalisme, dan kepuasan kerja meningkat. Standar akreditasi rumah sakit ada 5. Yang pertama, standar pelayanan pasien. Yang kedua, manajemen fasilitas dan keselamatan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, tata kelola dan peningkatan mutu. Dan yang terakhir, pendidikan dan penelitian. Selanjutnya, proses akreditasi rumah sakit. Tahap 1 yaitu persiapan internal. Pada tahap awal ini, manajemen rumah sakit menetapkan komitmen, membentuk tim akreditasi, melakukan sosialisasi kepada seluruh staf, serta melakukan self-assessment terhadap standar yang berlaku. Tahap 2 yaitu persiapan sistem. Selanjutnya, rumah sakit akan menyusun kebijakan dan prosedur, melaksanakan pelatihan staf, melakukan implementasi standar, serta menjalankan monitoring dan evaluasi internal. Pada tahap 3, yaitu permohonan akreditasi. Jika sudah siap, rumah sakit akan mengajukan permohonan ke KARS, menyerahkan dokumen self-assessment, dan melakukan pembayaran biaya akreditasi. Selanjutnya yaitu tahap 4, survei akreditasi. Pada tahap ini, surveyor KARS melakukan kunjungan langsung. Mereka menilai dokumen, serta implementasi standar, melakukan wawancara dengan staf dan pasien, serta mengobservasi pelayanan rumah sakit secara nyata. Lalu yang terakhir tahap 5 yaitu penetapan status. Tahap terakhir adalah penetapan status yang mencakup analisis hasil survei, penentuan tingkat akreditasi, serta penerbitan sertifikat apabila rumah sakit dinyatakan lulus. Selanjutnya yaitu prosedur akreditasi rumah sakit yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu prosedur permohonan, yang kedua yaitu prosedur survei, dan yang ketiga yaitu tingkat akreditasi. Prosedur pertama yaitu prosedur permohonan. Langkah-langkahnya terdiri dari 1. Mengisi formulir permohonan online di website KRS. 2. Melengkapi dokumen persyaratan yang terdiri dari izin operasional rumah sakit, struktur organisasi, data SDM dan fasilitas, dan juga hasil self-assessment. Yang ketiga, yaitu membayar biaya akreditasi sesuai kelas rumah sakit. Yang keempat, yaitu menunggu penjadwalan survei. Prosedur kedua yaitu prosedur survei yang terdiri dari 1. Persiapan survei yaitu 1 hari sebelum yang terdiri dari briefing tim surveyor dan juga persiapan dokumen dan fasilitas. 2. Pelaksanaan survei yaitu 2-3 hari yang terdiri dari opening meeting, tracer activity atau penelusuran pasien, observasi fasilitas, review dokumen, wawancara dengan staf, dan juga closing meeting. Yang ketiga yaitu pasca survei yang terdiri dari penyusunan laporan oleh surveyor, penetapan keputusan akreditasi, dan juga pengiriman hasil ke rumah sakit. Yang ketiga yaitu tingkat akreditasi, terdiri dari 5 tingkat akreditasi. Yang pertama yaitu tidak lulus, apabila nilai kurang dari 60% standar terpenuhi. Yang kedua yaitu akreditasi dasar, apabila nilai 60-79% standar terpenuhi. Yang ketiga yaitu madya, apabila nilai 80-89% standar terpenuhi. Yang keempat yaitu utama, dengan nilai 90-94% standar terpenuhi. Dan yang kelima yaitu paripurna, dengan nilai lebih dari 95% standar terpenuhi. Adapun contoh implementasi akreditasi rumah sakit terdapat pada jurnal berjudul Implementasi Kebijakan Akreditasi Rumah Sakit di RSK Ibu Anak, Pucuk, Permata Hati, Denpasar. Dari jurnal tersebut didapatkan bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali di lapangan, tanggal 5 Oktober 2022, Rumah Sakit Khusus Ibu Anak Pucuk Permata Hati belum dapat memenuhi 4 kelompok standar akreditasi secara optimal. Di antaranya, kelompok manajemen rumah sakit yang terdiri dari 7 bab hanya terpenuhi 65%. Kelompok pelayanan berfokus pada pasien terdiri dari 7 bab hanya terpenuhi 65%. Kelompok sasaran keselamatan pasien terdiri dari 1 bab hanya terpenuhi 65%. Dan yang terakhir, kelompok program nasional terdiri dari 1 bab hanya terpenuhi 60%.
Lalu monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Denpasar mulai dilaksanakan kembali tahun 2022 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mulai merebak sejak awal 2020, sehingga monitoring dan evaluasi terhadap mutu pelayanan rumah sakit tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Kemudian Rumah Sakit Khusus Ibu Anak Pucuk Permata Hati juga tidak dapat memberikan pelayanan COVID-19 pada saat itu, dikarenakan keterbatasan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri. Dan dalam pelaksanaan bimbingan untuk pelaksanaan akreditasi dengan lembaga penyelenggara akreditasi mulai tahun 2022, Rumah Sakit Khusus Ibu Anak Pucuk Permata Hati hanya memenuhi 65% dari 3 kelompok standar dan 60% untuk pemenuhan kelompok program nasional, di mana berdasarkan Permenkes nomor 12 tahun 2020, standar program nasional harus terpenuhi 100% saat pelaksanaan akreditasi. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi pasca akreditasi. Yang pertama, rumah sakit wajib melakukan pemantauan rutin untuk menjaga standar tetap konsisten. Yang kedua, dilakukan melalui audit internal berkala, survei kepuasan pasien, evaluasi indikator mutu, dan keselamatan pasien. Dan yang ketiga, hasil monitoring menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan, Continuous Quality Improvement atau CQI. Selanjutnya, peran sumber daya manusia dalam akreditasi. Yang pertama, manajemen, memastikan kebijakan dan pendanaan mendukung standar akreditasi. Yang kedua, tenaga medis dan paramedis, menjalankan standar pelayanan klinis dan keselamatan pasien. Dan yang ketiga, tenaga non-medis, yaitu administrasi, reka medis, IT, cleaning service, dan sebagainya, untuk mendukung kelancaran proses pelayanan.